Buat kalian yang nonton video ini, mungkin kalian sering bertanya-tanya, apa resiko yang paling besar di hidup ini? Dan mungkin kalian ngebayangin suatu resiko kayak, oh, kalau misalnya aku mulai bisnis, terus bisnis ini nggak jalan, bisnis ini bangkrut, itu adalah resiko terbesar. Karena aku hilang uang di sana, hilang tenaga, sama hilang waktu. Atau mungkin, oh, resiko terbesar itu kalau misalnya aku mulai bikin konten, terus kontennya nggak viral, aku malu-maluin diriku sendiri karena diomongin orang. Tapi ini ada suatu fakta, kalau misalnya resiko terbesar itu adalah dengan cara kita nggak ngapa-ngapain atau kita berdiam diri. Berdiam diri itu adalah sebuah resiko paling besar yang kita bisa ambil sebagai manusia. Kenapa, Jer? Berdiam diri itu bisa jadi sebuah hal atau suatu hal yang bisa beresiko paling besar di dunia ini. Kan kita nggak ngambil keputusan apa-apa. Siapa bilang dengan kita berdiam diri itu kita nggak ngambil keputusan apa-apa? Kita punya kontrol atas hal itu. Kita bisa punya pilihan. Kalian mau kerja keras seharian, atau kalian cuma mau diem-diem aja, tidur-tiduran, scrolling TikTok, scrolling IG, seharian santai-santai dan buang waktu. Itu semua adalah keputusan di tangan kalian. Jadi dengan berdiam diri itu adalah pilihan setiap orang. Kenapa berdiam diri itu adalah sebuah resiko? Karena dengan berdiam diri, itu menggerus yang sudah ada, dan kita nggak akan menambah apa-apa. Kita nggak akan bisa meningkatkan value diri kita dengan cara kita berdiam diri. Contoh, katakanlah kita punya uang 150-160 juta. 10 tahun lalu, kita bisa dapat mobil Avanza. Tapi di tanggal video ini di-shoot, 2024, bulan Mei ya. Kalian dengan uang 150-160-170 juta, nggak akan bisa dapat mobil Avanza. Mentok-mentok kalian bakalan dapat mobil Brio. Kalau uang kalian sebanyak 170 juta selama 10 tahun kalian diemin ya, di bank, di rekening bank, itu buying powernya aja belum kena inflasi, buying powernya aja udah kegerus. Belum lagi kalau misalnya kena biaya admin di bank tiap bulan. Atau contoh, kalian punya uang 1 miliar. Dulu mungkin uang 1 miliar di sebuah kota itu bisa dapat lokasi yang di tengah kota. Tapi sekarang dengan uang yang sama 1 miliar, kalian belum tentu di tengah kota bisa dapat suatu rumah. Kalian mungkin sekarang bisa dapat rumah 1 miliar, tapi di daerah yang pinggir-pinggiran kota, nggak bisa di jantung dari kota itu sendiri. Oke, kita nggak usah bahas uang deh. Kita coba bahas dari skill kita ya sebagai manusia. Misalnya kalian dari kecil, dari TKB, katakanlah les piano, belajar piano dari umur 4 kayak aku. Terus kalian konsisten latihan itu sampai kelas 9 SMP. Tapi selanjutnya kalian nggak pernah latihan itu selama 1 tahun. Apakah dengan break 1 tahun itu kalian tetap masih punya skill yang sama? Aku yakin nggak. Kalian pasti udah lebih nggak lincah, kalian juga udah lupa, feelingnya juga, bahkan dinamika gimana kalian main juga kalian pasti nggak akan bisa sebagus kalian konsisten latihan. Jadi dengan berdiam diri itu kalian menggerus yang sudah ada. Uang kalian digerogotin setiap tahunnya kena inflasi, skill kalian juga kegerus. Bahkan seorang atlet pun yang rutin nge-gym, kalau misalnya dia rajin nge-gym selama 1 tahun dan setahun kemudian itu nggak nge-gym sama sekali, aku yakin progresnya itu pasti ngeriset dari nol. Karena untuk kita bisa dapat hasil yang excellent, hasil yang maksimal, kita harus ngelakuin itu secara konsisten day by day. Nggak bisa kita tuntut, oh aku on and off aja, setahun aku gym rutin, setahun kemudian off, setahun kemudian lagi off lagi, terus habis itu rutin lagi. Nggak bisa. Itu akan selalu ngeriset. Cara supaya kita nggak kena riset dari progres yang selama ini udah kita buat gimana? Ya dengan kita konsisten terus. Jangan pernah stop, jangan pernah berdiam diri. Kerja keras, hajar terus, dan kita lakuin itu secara konsisten dan cepat. Semua hal di dunia ini pasti ada resiko. Kita mau mulai bisnis, pasti ada resiko untuk bangkrut. Pilot bisnisnya, bisnis plan nggak jalan, harus ganti bisnis model. Terus kalian misalnya mau bikin konten, mau ngajarin orang masak, itu juga ada resikonya. Kalian bisa diomongin orang, kualitas konten kalian mungkin yang pertama belum bagus. Semua di dunia ini ada resikonya. Tapi kalian perlu untuk ambil salah satu resiko itu dibanding kalian berdiam diri. Paling nggak ya, kalau misalnya kita gagal dalam mulai suatu konten atau mulai suatu bisnis, kita dapat pengetahuan, kita dapat skill set baru yang bisa kita ambil, kita petik untuk perjalanan kita selanjutnya. Karena pengetahuan itu compounding. Dengan kita belajar sesuatu dan kita belajar hal yang lain, itu akan bisa saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Tapi kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain, pengetahuan kita nggak nambah, apa yang udah kita punya itu digerogotin, digerus-gerus setiap tahunnya, itu akan jadi sesuatu hal yang rugi. Apalagi di dunia yang serba cepat sekarang ya. Semua orang itu berkompetisi untuk jadi nomor 1. Mereka fokus dengan diri mereka, mereka upgrade diri mereka setiap hari, tapi kalian diem aja. Apa kalian nggak kalah dengan orang-orang seperti itu? Dan dengan kalian berdiam diri, kalian itu ngebuang waktu yang ada. Hidup itu singkat, cuma 75 tahun kalau misalnya kita hoki ya, sampai umur segitu. Dan dengan usia yang singkat itu, masa kalian mau hidup yang biasa-biasa aja? Masa kalian mau hidup ngelakuin rutinitas yang sama, santai-santai, tidur di kasur, main sosmed setiap hari? Pasti kalian nggak mau kan hidup yang biasa-biasa aja.
Kalau kalian nggak mau hasil yang biasa-biasa aja, kalian perlu ngelakuin sesuatu yang extraordinary. Kalian nggak bisa ngelakuin hal yang dilakuin manusia pada umumnya dan expect hasil yang berbeda. Manusia itu sendiri nggak pernah didesain untuk nganggur. Manusia itu didesain untuk bekerja dari sejak awal. Buktinya apa? Kalau misalnya kalian ya seharian diem-dieman, tidur-tiduran, main sosmed seharian, itu akan terjadi perang dalam pikiran kalian. Kalian akan mulai overthinking, kalian akan mulai mikir yang aneh-aneh. Karena kalian nggak sedang bekerja, tapi otak kalian itu didesain untuk kerja terus, jalan terus. Makanya kalian mulai mikirin sesuatu hal yang nggak make sense. Kenapa banyak orang akhir-akhir ini stres, depresi, padahal mereka nggak ngapa-ngapain, mereka nggak kerja yang keras banget. Karena justru itu, mereka terlalu banyak waktu untuk nganggur dan mikirin hal-hal yang aneh yang bahkan sebenarnya tidak terjadi dan gak make sense. Coba kalau misalnya kalian rajin ngelakuin sesuatu secara konsisten, kalian rajin olahraga, kalian rajin untuk bikin konten, aku jamin kalian gak akan bisa stres karena berdiam diri. Aku jamin kalian gak bakal bisa ada ribut-ribut di kepala kalian karena kalian fokus untuk nyelesain sesuatu dan kalian punya tujuan besarnya. Oke Jar, mungkin dengan aku ngambil keputusan hidupku bakal lebih baik. Tapi kalau misalnya aku gagal, aku kan bakal diomongin orang. Ini satu fakta yang kalian perlu cerna ya. Kalian perlu terima suka atau enggak. Sebaik apapun kalian, sebenar apapun kalian, pasti tetap aja ada yang nggak suka. Kalian sukses, ada yang iri. Kalian gagal, ada yang ngomongin. Dan kalian diem aja, bakalan tetap ada yang nggak suka. Itu adalah sebuah fakta di dunia ini. Karena kita hidup dengan 7 miliar manusia dengan sifat yang berbeda-beda. Satu faktanya adalah kalian nggak bisa nyenengin semua orang. Pasti ada aja yang bakal nggak seneng dengan apa yang kalian lakuin. Bahkan kalian diem aja, pasti ada aja yang nggak seneng. Kayak dulu awal-awal, aku sempat bikin clothing brand. Terus habis itu sempat jualan preset. Sempat bikin website, bikin blog, nulis blog. Jualan baju bayi. Ada aja yang ngomongin. Tapi kuncinya adalah jangan pernah nyerah, jangan pernah berhenti karena orang-orang itu ngomongin kalian. Karena kenapa? Justru orang yang paling kasihan adalah orang yang punya waktu untuk ngurusin hidup orang lain. Karena mereka ngeluangin waktu mereka yang seharusnya mereka bisa pakai waktu itu untuk fokus sama diri mereka, untuk olahraga rutin, untuk upgrade skill mereka. Tapi mereka punya waktu untuk cari tahu keburukan kalian. Kalau misalnya kalian nggak punya keburukan pun, mereka cari-cari, mereka stalking kalian. Apa nggak kasihan? Waktu yang seharusnya bisa mereka maksimalin untuk diri mereka sendiri, tapi mereka kasih dan luangin waktu cuma untuk ngomongin kalian dan ngurusin kalian. Selain itu, kenapa kalian harus putusin untuk nggak berdiam diri dan mulai sekarang? Karena semakin early kalian mulai, resikonya itu semakin kecil. Misal kalian baru umur 17 tahun, masih SMA, kalian coba untuk bikin bisnis. Kalian masih ada orang tua, kalian belum punya tanggungan, punya family, itu resikonya sangat kecil dibandingkan kalian kalau misalnya baru mulai bisnis usia 40, di mana kalian anak udah ada 2, udah ada istri, udah ada tanggungan, setiap bulan harus bayar uang sekolah, bayarin makanan satu keluarga. Tentunya kalian kalau misalnya dengan posisi seperti itu, jatah kalian gagal itu akan sangat beresiko. Kalau kalian mulai bisnis terus gagal, bisa-bisa family kalian nggak makan, bisa-bisa anak kalian nggak bayar uang sekolah, nggak bisa lanjutin sekolah. Jadi semakin kalian early itu semakin gampang untuk mulai sesuatu. Jadi kalian mau lakuin apa, mau bikin konten, mau bikin bisnis, mau belajar skill apa, lakuin sekarang, secepatnya. Jangan buang-buang waktu, jangan berdiam diri, karena nanti kalian begitu udah tua, itu jauh lebih susah untuk mulainya. Dan hindari waktu-waktu atau fase di mana kalian bisa nyaman. Dengan kalian nyaman, kalian nggak akan bisa grow. Selalu bikin diri kalian nggak nyaman untuk bisa expand zona nyaman kalian. Zona nyaman itu nggak untuk ditinggalin, tapi untuk di-expand, supaya kalian bisa punya zona nyaman yang lebih besar. Orang yang ninggalin zona nyamannya itu bodoh. Gak perlulah kalian tinggalin zona nyaman kalian. Tapi buat diri kalian gak nyaman untuk bisa perbesar itu. Dan dengan kalian berdiam diri, kalian akan hilang banyak kesempatan. Karena kesempatan itu bakal selalu ada. Kayak contoh, di market crypto, market saham, bakal selalu ada kereta selanjutnya, bakal ada selalu bullish market selanjutnya. Dan opportunity akan selalu ada. Tapi siapa yang bisa kaya dengan adanya opportunity baru? Adalah orang dengan persiapan. Karena tanpa adanya persiapan, kita nggak akan bisa tangkap opportunity yang ada. Dan satu alasan kenapa kalian jangan pernah untuk nyaman dan berdiam diri adalah karena kalian cepat atau lambat akan dihadapkan dengan penyesalan. Kalian bayangin nanti kalian usia 70 atau 80 tahun. Kalian jalan udah susah, kalian gerak aja nggak bisa. Tapi kalian masih punya mimpi yang kalian impikan dari sejak kalian kecil. Karena ada satu fakta ya, bahwa mimpi itu nggak akan pernah bisa mati. Sekuat apapun kalian coba untuk bunuh mimpi kalian, sekuat apapun usaha kalian untuk bisa pukul mimpi kalian, mimpi itu nggak akan bisa pernah mati. Dia cuma bakalan pingsan. Dan sewaktu-waktu, dia akan bangkit lagi di usia yang kalian lebih tua, setiap 10 tahun kah, setiap 20 tahun, atau bahkan ketika kalian nanti udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia akan hidup lagi, dia akan bangkit lagi. Tapi mimpi itu akan berubah jadi penyesalan. Kalian bakal mikir, aduh,
kenapa dulu nggak coba untuk bikin konten ya? Kalau misalnya aku mulai untuk bikin konten, mungkin hidupku sekarang nggak susah kayak gini. Aduh, kalau misalnya aku coba untuk jalanin bisnis yang selama ini aku bayangin, mungkin familyku nggak bakalan tinggal di tempat kayak gini. Penyesalan itu akan muncul karena mimpi kalian yang selama ini kalian impikan, kalian bayang-bayangkan, itu coba kalian pendam, kalian bunuh, kalian kubur. Tapi mimpi itu nggak akan pernah bisa mati. Jadi kita harus mulai untuk ambil sebuah tindakan, ambil sebuah aksi. Jangan kita nyaman, jangan kita berdiam diri dan menjadi resiko terbesar dalam hidup kita. Jadi jangan pernah untuk berdiam diri.